because I need to read it how she will probably say it. And normally she says things with food all the time. Amazing. Good thing she lives in California where there's endless amounts of food, because if she lived in any other country where there's poverty, where people are starving, this wouldn't leave no food left not even for the animals. Itu mulut ya, nusuk banget ya kadang-kadang perkataannya. Sejujurnya ketika aku mengetahui tentang drama ini, aku udah bilang ke diri aku sendiri aku nggak mau bahas lagi karena ini tuh nggak bakal habis. Tapi begitu aku melihat kalau Trisha Paytas secara publik bilang kalau saya sudah tidak mau lagi temenan dengan Shane, aku rasa aku harus bikin video untuk kayak membungkus semuanya gitu loh, dari Dramageddon sampai sekarang, dimana kita selalu lihat kalau Trisha Paytas itu selalu membela Shane, tapi kali ini dia sampai bilang kalau aku nggak mau temenan lagi sama Shane. Di video ini aku bakal ceritain tentang kenapa dan apa yang bisa kita pelajari dari ini semua. Hai sayang, welcome back to another episode of Reality Tips. Nama aku Yufi dan hari ini aku mau membahas tentang drama antara Hair by J, hairstylist Jeffree Star dengan Trisha Paytas. Ya guys, Trisha adalah seorang YouTuber Amerika dan bagaimana tampak ya drama kali ini memutuskan persahabatan antara Trisha dengan Shane. Jadi kalau misalnya kamu penasaran, dan make sure to keep on watching. Buat kamu yang pertama kali datang di channel aku, thank you banyak. Di channel ini aku upload tentang gossip celebrity dan juga YouTuber, sedangkan di channel Yufi Pan aku upload video misteri, so make sure to subscribe dan juga turn notification on. Anyway guys, let's get to the story. Oke, pada tanggal 5 Januari 2021, Hair by J live di Instagramnya, di mana dia menjawab pertanyaan followersnya, dan salah satu dari mereka menyuruh Hair by J untuk nonton video Trisha, di mana saat itulah dia mulai berkata-kata hal yang sangat kasar terhadap Trisha Paytas, dan di cuplikan sebelum intro kamu sudah lihat beberapa kalimat yang dikatakan oleh Hair by J, tapi inilah video lengkapnya. I wish would talk about and explain and talk about how much a person made her feel uncomfortable, was so negative to her, but afterwards don't forget to say, but I got to fly to Vegas because that person paid for a fucking jet. I slept room because that person paid for my fucking suite. I went to go see Mariah Carey first fucking row because that person paid for my ticket to go see her. He paid for the car services, okay? I got to get the fuck out of my because a person actually invited me somewhere and made me feel what you forget to read. And then I'm literally telling her how I'm giving her a $500 discount because I got there an hour late. Oh, thank you so much. You're so wonderful. Wait, hold on, because let me put something in my mouth because no, hold on. Let me put something in my mouth because I need to read it how she will probably say it. And normally she says things with food all the time. Good thing she lives in California where there's endless amounts of food, because if she lived in any other country where there's poverty, where people are starving, this wouldn't leave no food left not even for the animals. If they called her right now, if Jeffree called her right now, or we called her right now, hey, come hang out with us tomorrow, she'll come. Damn, it's fake. Ya guys, jadi ini adalah beberapa cuplikan yang aku ambil dari semua yang dikatakan oleh Hair by J, tapi kamu bisa dapet intisarinya dimana dia itu ngejelek-jelekin Trisha Paytas, dan tampaknya ini dikarenakan menurut J, si Trisha itu gak mau bayar untuk wignya gitu loh. Jadi Hair by J ini kan jual wig dan dia juga pasangin wig ke Trisha, tapi Trisha gak mau bayar, padahal Trisha tuh bayar gitu loh, cuman telat aja, kayak butuh waktu 5 hari. Nah, jadi si
si Jay ini jelek-jelekin si Trisha, dimana dia juga bilang kalau Trisha itu tidak beli rumahnya, Trisha sewa rumah, Trisha habisin semua uang untuk beli makanan, Trisha itu mukanya kalau nggak di make upin nggak cantik sama sekali, pokoknya semua hal yang menyakitkan sih ya. Dan dia juga bilang kalau kok kamu jelek-jelekin si Jeffree Star sih, padahal Jeffree Star itu udah bayarin private jet kamu ke Las Vegas, udah kasih hotel ke kamu di Las Vegas, udah bayarin tiket untuk nonton konser Mariah Carey, kok kamu masih jelek-jelekin dia gitu. Dimana pada tanggal 16 Januari Trisha Paytas mengupload video di YouTube channelnya yang berjudul Kenapa Saya Takut Dengan Jeffree dan Hair by Jay, dimana dia merespon live Instagramnya Hair by Jay ya. Dia menangis, dia takut sekali, dia bilang kalau aku tuh bukannya nggak punya uang ya, dan aku tuh sudah berkali-kali tanya Jeffree Star kayak berapa sih harga ini, berapa sih harga private jet, biar dia itu seakan-akan mau tawarin untuk bayar gitu loh. Tapi Jeffree Star asik bilang kepada Trisha kalau kok kamu asik tanya-tanya harga sih gitu loh. Selain itu, si Trisha juga mengatakan kalau dia itu tanya kepada Hair by Jay berapa harga week ini biar aku bayar, dimana pada saat itu Jay bilang kalau udah nggak apa-apa si Jeffree Star yang bayarin semua gitu, kamu tenang aja. Tapi begitu si Trisha kembali ke LA pada hari Minggu ya, ini adalah drama yang terjadi pada tahun 2020, tepatnya pada hari Valentine ya, kayak 14 Februari sampai beberapa hari kemudian gitu. Dan si Trisha kan pulang duluan gitu. Nah pada hari itu juga si Jay malah DM si Trisha dan bilang kalau semua harganya itu adalah 7.500 ya. Jadi si Trisha yang dia bilang saya punya beberapa akun bank khusus untuk bisnis, khusus untuk personal, saya mesti transfer uangnya dulu gitu loh. Jadi butuh waktu beberapa hari sebelum Trisha bisa membayar Jay, dimana pada saat itulah yang tampaknya membuat Jay jadi anggap kalau si Trisha itu nggak mau bayar gitu, padahal enggak. Nah selain itu si Trisha juga nangis-nangis, dia bilang kalau kamu itu udah kasih tahu ke teman kamu nomor handphone aku, kamu juga kasih tahu ke semua orang nama perusahaan aku, ini adalah hal yang sangat personal ya, dan juga melanggar privasi si Trisha. Selain itu si Trisha juga bilang kalau aku itu takut sekali sama si Hair by Jay karena sudah beberapa hari dia itu asik ngitarin komplek aku, dimana sampai security rumah aku juga bilang gitu loh kalau si Hair by Jay dan juga satu temannya itu asik datang, asik kayak liatin gitu loh, seakan-akan ingin mengancam hidup Trisha Paytas. Ya Trisha nangis, Trisha takut, it makes sense gitu loh. Nah selain itu si Trisha juga bilang kalau Jeffree Star itu ketika di Las Vegas ya dia itu memang suka jelek-jelekin si Trisha gitu loh di depan Trisha, dimana misalnya ketika Trisha lagi makan gitu, si Jeffree Star bakal kayak pukul tangannya terus kayak bilang jangan makan lagi lah, kayak beneran sakit hati sih. Kalau aku digituin aku sakit hati sih jujur. Oh my god, itulah yang terjadi di Las Vegas. Setelah itu dia nangis-nangis, dia bilang kalau aku itu dulunya single, aku tuh takut sekali kalau ada apa-apa yang terjadi kepada aku gara-gara ancaman Jay, makanya aku bikin video ini dan sebagainya. Nah pada tanggal 17 Januari keesokan harinya si Jay online lagi di Instagram live, dimana dia bilang kalau aku minta maaf dan ini adalah cuplikannya. Okay, so I'm apologizing to her directly. So, ya guys, itulah yang terjadi. Nah, pada hari yang sama juga, si Trisha nge-tweet kalau aku itu ngeblok si Shane Dawson dan juga Rylan, yaitu suami ataupun tunangan Shane, karena kita nggak tahu apakah mereka udah nikah atau belum, tapi yang jelas mereka itu udah tunangan. Trisha bilang kalau mereka itu nggak blok aku yang blok, dan juga aku yang nggak temenan dengan mereka untuk kedamaian hati aku sendiri. Nah, si Trisha klarifikasi hal tersebut. Selain itu, si Jeffree Star juga nge-tweet gitu loh, dia merespon tentang drama antara hairstylistnya yang memang deket sama dia gitu loh, yang kayak bakal terbang sama Jeffree Star setiap kali untuk bikinin rambut si Jeffree, dimana Jeffree Star nge-tweet seperti ini: aku sudah minta maaf kepada Trisha Paytas beberapa kali tahun lalu di Vegas, dia tidak pernah respon dan ini adalah haknya, tapi aku menghormati dia. Apa yang terjadi itu antara kita berdua, jangan tarik aku ke drama baru karena aku tidak tertarik. Apa yang orang lain katakan itu tidak merepresentasi saya. Dimana Trisha membalas tweet Jeffree Star, dia bilang kalau misalnya kamu tidak termasuk di dalam drama ini, kenapa dia asik menggunakan nama kamu di videonya sendiri, mengkonfirmasi semua hal-hal buruk yang kalian katakan tentang saya. Saya tuh udah stay cool, tapi dia itu asik ngejek-jekin aku menggunakan nama kamu beberapa kali di
di sosmednya. Dimana setelah itu Jeffree Star tidak merespon lagi, tapi iya guys, itulah yang terjadi. Di hari yang sama juga si Trisha Paytas kembali mengupload video di YouTube channelnya yang berjudul Aku Cuma Mau Move On, dimana ini adalah cuplikan videonya. Most traumatizing things ever, like the mean girl behavior. And again, I didn't say anything for so long because like I knew Shane was friends with Jeffree, and Shane would call me and be like, don't make a video, it'll make things worse. Like, and now like looking back, I see like he had told me originally that he also was scared of Jeffree and was slowly distancing himself from him. And then I see him on The Sip, Ryland's podcast, not once but twice, as recent as last week, them just gushing over him and praising him, when Jeffree Star, in my opinion, is a really nasty, vile person. Like, but now I'm seeing it. I don't like, you know what? He's never publicly stood up for me. That's fine. I get it. I'm problematic, but you're gonna publicly promote and share Jeffree, who's vile, who's been vile to me, your supposed best friend, and act like he's just what, for money, for the palette, for business to keep going. It's so unbelievably, you know, he's like, oh, Jay doesn't represent me, but meanwhile you know this is the shit they're talking to each other, and because that's the shit they were talking to me. Iya guys, jadi menurut Trisha, alasan kenapa dia tidak membahas tentang drama ini dari tahun lalu, kenapa baru di tahun 2021, 1 tahun kemudian baru dia angkat bicara, itu karena pada saat dia mau bikin video gitu ya, si Shane itu bakal bilang kalau udahlah, nggak usah bikin video lagi, nanti kamu bakal bikin masalah ini makin parah. Aku aja sendiri takut sama Jeffree, aku bakal jauhin diri aku sendiri dari Jeffree. Tapi kenapa kalau memang dia takut dengan Jeffree, malah tunangannya itu asik undang Jeffree ke podcastnya Ryland. Kalau misalnya kamu beneran ingin menjauhi diri, kenapa kamu malah lakukan hal itu gitu loh. Dimana pada hari yang sama, tanggal 17 Januari ya, si Trisha itu kan lagi sedih banget dan dia juga stres gitu. Si Shane malah tampaknya membela si Jeffree, dia malah bilang kalau, oh kamu mau nggak ngomongin tentang hal ini, kalau nggak kamu datang ke rumah aku, kita pesan makanan, kayak kita pesanan Grab atau Gojek gitu versi Amerika, yaitu Postmate, dan kita bakal ngomong ini semua, lupain aja loh masalah ini. Dimana pada saat itulah si Trisha merasa kalau kok kamu suruh aku lupain gitu loh, padahal ini adalah hal yang sangat bikin aku trauma, tapi kenapa kamu kayak anggap oh ya udah lupain aja. Nah pada saat itu si Shane membalas si Trisha dan dia bilang kalau aku itu nggak bisa jelek-jelekin Jeffree karena Jeffree lah yang dari awal ketika drama aku terjadi, yaitu di tahun 2020 ada drama Shane Dawson. Aku bakal leave link semuanya di description box di bawah buat kamu nonton playlistnya. Dimana kan si Shane terkena kasus ya, dan menurut Shane, Jeffree Star lah yang selalu membela dia gitu loh. Jadi si Shane juga bilang kalau aku cuma harap kalau apa yang dikatakan oleh Jeffree Star tentang kamu itu tidak benar. Si Shane ngomong kayak gitu kepada Trisha, dimana pada situlah Trisha merasa kalau wow, aku itu udah temenan sama kamu selama 12 tahun, aku selalu bela kamu, even kamu kena kasus, aku juga bela kamu, aku nggak mau jelek-jelekin kamu, tapi kamu malah gituin aku gitu loh. Kamu malah ngebela Jeffree Star yang udah jelas-jelas ngomongin aku, bilang aku gendut, bilang aku nggak punya uang lah, kok kamu malah bela dia gitu loh. Apakah karena kalian itu ada collab, bikin pilot konspirasi sama-sama, makanya kamu itu lebih bela Jeffree karena Jeffree lah yang kasih kamu uang, sedangkan aku itu nggak collab sama kamu, nggak kasih kamu uang gitu. Trisha juga sempat mengangkat kalau mungkin aja Jeffree Star juga memakai si Shane, dimana sebelumnya si Shane itu suka mengupload video dimana dia bakal menginterview YouTuber yang bermasalah seperti Jake Paul, Hannah Monroe, dan terakhir itu Jeffree Star gitu loh. Nah, Trisha menganggap kalau Jeffree Star itu menggunakan channel Shane untuk memperbaiki reputasinya, sedangkan Shane menggunakan Jeffree untuk mendapatkan uang dari makeup yang mereka jual, which is like a lot of money guys. Itulah yang terjadi, dan pada saat itulah si Trisha bilang kalau aku itu udah nggak mau temenan lagi sama si Shane Dawson. Tapi begitu aku mendengar itu sih ya, kamu ingat kan ya baru-baru ini si Trisha juga bilang kalau aku nggak bakal mau datang ke podcast Frenemies lagi dengan Ethan dan juga Hila, tapi keesokan harinya dia datang lagi guys, seakan-akan nggak ada apa-apa yang terjadi. Oh iya, di bulan Desember lalu si Trisha juga tunangan dengan Moses, yaitu adik
adik Hila. So ya guys, it's like super happy pada saat aku lihat videonya, aku kayak happy banget buat dia gitu, kayak oh my god. Tapi anyway, aku sendiri percaya kalau misalnya Shane Dawson membuat video atau ngechat si Trisha lagi, pasti mereka bakal baikan sih, karena gimana ya, mereka itu udah berteman lama sekali gitu ya. Padahal si Shane itu temenan sama Jeffree itu baru beberapa tahun aja gitu, tapi dia malah rela membela Jeffree demi uang daripada temannya si Trisha yang udah kenal dengan dia tuh dari 12 tahun dan asik bela-belain dia gitu loh. So ya guys, that is what happened. Dan apa sih yang bisa kita pelajari dari ini? Menurut aku sih ya, kalau misalnya kamu berada di posisi seperti Trisha, aku pengen kamu tahu kalau ketika kamu hendak naik ke atas, itu pasti ada orang-orang toksik di samping kamu yang harus kamu tinggalin gitu loh. Dan di sisi ini si Trisha harus tinggalin si Shane karena si Shane udah buktiin kalau aku itu nggak bakal bela kamu Trish gitu. Sedangkan si Ethan dan juga Hila itu mulai membela Trisha, mulai bilang kalau EJ itu kok kayak gitu banget sih ya, kelewatan banget kok kamu ngomongin si Trisha sampai segitunya. Jadi kita bisa lihat dari sini kalau si Trisha meskipun dia kehilangan Shane, tapi dia memiliki orang baru yang memang sayang sama dia, yaitu si Ethan dan juga si Hila dan juga tunangannya gitu. Dan baru-baru ini dia baru beli rumah baru, jadi si EJ udah nggak bisa bilang lagi kalau rumah kamu itu sewa bukan beli. Padahal sebenarnya guys kayak nggak ada salahnya gitu loh, dan kayak salah aja gitu kamu jelek-jelekin orang, kamu anggap kalau orang itu lebih bawah daripada kamu karena kamu bisa beli rumah dan mereka itu nggak bisa. Kayak oh my god, itu nggak boleh banget sih ya. Dan si Trisha sekarang dia baru tunangan, dia punya 2 teman yang baik, dia punya keluarganya, dia baru beli rumah baru. Apa yang bisa kita pelajari adalah kita harus fokus lagi-lagi ke hal yang positif yang kita punya daripada fokus ke hal-hal toksik yang sakit sih ya. Kalau misalnya kamu di posisi Trisha, kamu temenan sama seseorang tapi mereka itu malah nggak ngebela kamu gitu, itu sakit sih. Tapi ya mau nggak mau kamu harus let go mereka gitu loh. Kamu nggak boleh asik temenan sama mereka, asik share rahasia ke mereka, asik curhat ke mereka, karena ini dia sudah ngebuktiin kalau si Shane itu begitu si Trisha nangis kepada dia tuh kayak cuman masuk kuping kiri keluar kuping kanan, dan dia malah memilih untuk percaya dengan Jeffree Star karena Jeffree Star kasih dia uang. So ya guys, itulah yang terjadi. Semoga video ini bisa membantu kamu. Anyway, kalau misalnya kamu pengen dengerin lagi drama tentang Trisha, make sure to komen di bawah. Kalau enggak, komen juga di bawah, karena I don't know guys, kayak drama si Trisha dan juga Jeffree Star tuh kayak nggak habis-habis gitu loh. Anyway, thank you so much for watching. Buat kamu yang pengen tahu warna lipstick aku, hari ini aku pakai lipstick dari Revlon. Warnanya itu adalah Pink in the Afternoon, dan lashes aku itu dari Ahura Lash. Ini adalah lashes yang baru, namanya Prod. Ini itu super natural sekali, lebih natural daripada Milan dan juga Seoul. Jadi kalau misalnya kamu tertarik, make sure to check the link down below. Anyway sayang, thank you so much for watching. I hope you stay safe, stay beautiful, stay amazing, stay happy, and I will see you in my next video. Bye sayang!